warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Umum mau menjelaskan tentang ontologi. Saya Firman Kurniawan. Saya Diva Eka Saputri. Saya Novi Maulidatun Rasidah. Mari saksikan video kami berikut ini. Check it out. Check it out. Oke guys, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniawan. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang ontologi materialisme. Sebelum kita menginjak ke ontologi materialisme, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa sih ontologi itu dan apa sih materialisme itu. Jadi, pengertian dari ontologi sendiri itu memiliki arti bahwa ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari negara Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret atau nyata dan benar-benar ada. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Ini adalah pengertian dari ontologi. Nah, pengertian dari materialisme sendiri memiliki arti bahwa materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi sendiri adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Nah, jadi dari pengertian di atas, dari pengertian ontologi dan materialisme yang memiliki arti sendiri-sendiri, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari ontologi materialisme sendiri itu menurut saya memiliki arti bahwa ontologi materialisme adalah sebuah kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari negara Yunani dan paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada itu adalah materi atau materialisme. Materialisme sendiri berpendapat bahwa hakikat benda di sini adalah materi. Benda itu sendiri seperti rohani, jiwa spirit ini termasuk dalam materialisme. Walaupun dianggap serupa dengan naturalisme, materialisme itu tetap saja memiliki perbedaan seperti naturalisme tidak menganggap adanya rohani, jiwa dan spirit dalam konteks materialisme. Dahulu kala, pada tahun 460 sebelum Masehi, Demokritos itu merupakan bapak filsafat materialisme. Dari pemikirannya, kemudian berkontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan peradaban Islam, dan bersambung pada materialisme modern, khususnya di Jerman yang dikembangkan oleh Ludwig Feuerbach pada tahun 1804 sampai dengan 1872 dan Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883. Ludwig Feuerbach sebenarnya merupakan murid dari Hegel, penganut filsafat idealisme. Dengan demikian, semua pandangan Ludwig Feuerbach dari Karl Marx merupakan penyangkalan terhadap pandangan filsafat idealismenya Hegel. Demokritos sesungguhnya juga meyakini bahwa setiap material memiliki jiwa. Jadi setiap material itu memiliki jiwa ya. Keduanya itu jiwa dan benda. Jadi keduanya itu ada jiwa dan juga benda, merupakan hasil dari atom-atom yang kompleks atau saling berpenetrasi. Pandangan semacam ini juga diyakini oleh para ilmuwan mutakhir, bahwa setiap benda-benda seperti bumi, terus air, terus tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda angkasa, kesemuanya itu memiliki jiwa. Nah, karena memiliki jiwa,
maka benda-benda tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Benda-benda yang dianggap tidak memiliki kehidupan sekalipun yang tidak memiliki kehidupan seperti batu, bumi, air, sejatinya juga memiliki jiwa karena mereka itu juga dapat bergerak dan berubah. Filsafat materialisme kemudian direduksi, diadopsi, dan mendasari gerakan Renaissance. Gerakan ini pada hakikatnya tidak sekedar memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh dari itu bahwa menganggap yang ada hanyalah yang bersifat material. Benda-benda atau material itulah yang dinamakan dengan ontologi. Ontologi dalam filsafat material dijadikan sebagai objek kajian dan penelitian. Karena sebagai objek, maka ia harus dieksploitasi untuk kepentingan subjek atau manusia. Dari pandangan inilah lahir sebuah konsep yang dinamakan dengan antroposentrisme. Sekian pengertian dari ontologi materialisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh pemateri kedua dari teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan ontologi idealisme. Ontologi adalah ilmu yang berdasar hal-hal nyata atau theory of reality secara universal. Idealisme adalah aliran yang memandang sesuatu dengan sendirinya dan bersifat real. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenisnya dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaannya saja. Sebuah pemikiran filosofis yang telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad. Sebagai sebuah filsafat, idealisme kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendidikan pada abad ke-20 dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, secara tidak langsung, gagasan-gagasan idealisme masih saja memberes ke dalam pemikiran pendidikan barat. Filsafat idealisme berkembang dengan pesat. Idealisme dengan penekanannya pada kebenaran yang tak berubah mempunyai pengaruh kuat terhadap pemikiran kefilsafatan. Gereja Kristen tumbuh dan berkembang di dunia, dirembesi oleh neoplatonisme dalam dunia pemikiran modern. Idealisme tumbuh berkembang oleh tokoh-tokoh seperti René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, George Berkeley dari tahun 1685 sampai 1753, Immanuel Kant dari 1724 sampai 1804, dan George Hegel dari tahun 1770 sampai 1831. Tokoh idealisme yang menerapkan gagasan-gagasan idealisme pada pendidikan modern diantaranya adalah G. Donald Butler dan Hermann H. Horne. Sepanjang sejarahnya, idealisme terkait dengan agama karena keduanya sama-sama berfokus pada aspek spiritual dan moral. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat umum
yang paling kuno dan berasal dari bahasa Yunani. On artinya ada, ontos artinya keberadaan, logos artinya pemikiran. Saya di sini akan menjelaskan tentang ontologi dualisme atau aliran dualisme. Aliran ini menggabungkan antara aliran idealisme dan aliran materialisme dengan mengatakan bahwa wujud dunia ini terdiri dari dua hakikat, yaitu hakikat rohani dan hakikat materi. Kedua macam hakikat ini masing-masing berdiri sendiri dan bebas, sama-sama abadi dan azali. Contoh yang paling jelas adanya kerjasama antara kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia sendiri. Descartes adalah filosof dualis yang dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan ruang atau kebendaan. Aristoteles menanamkan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma atau bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui dengan adanya akal dan perasaan hidup. Dualisme pada umumnya dan berbeda dengan monoisme, mempertahankan perbedaan-perbedaan mendasar yang ada dalam realitas antara eksistensi yang kontingen dan eksistensi yang absolut, antara yang mengetahui dan yang ada dalam bidang kontingen, antara materi dan roh, dan antara substansi dan aksiden dan sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan tentang ontologi dualisme. Terima kasih. Mungkin itu saja video yang dapat ditampilkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tambah kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa. Oh, amat dekat tuh. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang.